Oke, cek. Kita akan coba tes satu unit Honda Beat tahun berapa ya? Tahun tua sih, tapi yang nggak tua banget. Ini udah starter halus ya, ESP. Ini punya masalah tenaga nanjaknya loyo. Terus katanya berasap sih. Kita coba dulu ya, bro. Kita jalan di 20 km per jam. Saya tidak mendengar suara aneh di mesinnya. Kemudian untuk handling oke aja. Untuk shockbreaker depan, jadi kalau direm dia baliknya kayak mendem gitu, nggak balik ke atas lagi secara ini ya. Oke, masih di kecepatan 20. Kita coba tambah gas. Di kecepatan 40 menuju 60 itu ada red 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 gitu. Ini kayaknya pegasnya udah ganjelan, per ganjelan, kalau nggak pakai per racing. Ini efeknya jadi gini teman-teman. Kalau tidak seimbang antara rollernya, ya roller pegas nggak berimbang. Maksudnya pegasnya terlalu berat, sementara rollernya juga nggak diringanin. Walhasil di RPM tengah antara 40 sampai 60 itu ada root 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 root. Nah, kasus root ini maksudnya di 40-60 itu semua motor bisa ngalami gitu. Kalau terjadi ketidakseimbangan tegangan, biasanya kalau habis ganti pibel baru suka kayak gitu. Kemudian rollernya diperbarui kadang suka jadi kayak gitu. Kenapa? Karena ada permasalahan di ketegangan apa namanya? Pernya. Nah, per CVT itu bisa lemah, bisa banget, tergantung pemakaian. Nah, untuk umur ya, umurnya mau lebih cepat atau mau lebih lama ya pemakaian. Kalau lebih dominan treknya datar, biasanya pegasnya justru akan lebih cepat lembek. Kenapa? Karena gini, ketika kita pakai trek datar, itu pegas dinamisnya tinggi ya. Jadi dia buka tutup secara intens. Kalau ditanjakan, maka akan dominan ketarik terus. Bisa. Ya, kalau teman-teman tinggal di daerah tanjakan itu biasanya pernya akan dominan, sekali buka-buka, sekali jarang datar gitu. Tingkat dinamisnya per itu malah justru lebih sedikit. Tapi kalau di daerah perkotaan gitu yang bolak-balik buka gas, buka gas, tutup gas, ini per akan gini terus, nyot 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 terus gitu. Sehingga akan membuat si per ini akan lebih cepat mengalami tingkat penurunan tegangannya. Tapi beda kalau motornya suka touring katakanlah. Ngebut terus lebih dominan, ya ada pelannya tapi banyak ngebutnya. Ini per kan gini terus, buka terus, nanti giliran datar buka. Nah ini ditekan nyot-nyotnya itu nggak terlalu intens gitu. Kalau ditanjakan terus ya pasti cepat lemah juga. Makanya kalau motor biasa di pegunungan di bawah datar lemah. Jadi kayak kecepatannya nggak ada. Ya lokasi ngaruh sih teman-teman. Kita coba lagi. 40. Kerasa banget di. Kalau udah mendekati 60 enggak. 50 kerasa banget. Kalau dipertahankan di angka 50 km per jam pada speedometer motor ini tuh kerasa makin kenceng. Nanti kita periksa ya. Ini kalau nanjak loyo nih. Kita di RPM 50 gitu, kita gentak gasnya, dia nggak dapat. Kerasa banget 50 menuju 60 ya. Kalau 40 belum begitu kerasa. Nah, kalau teman-teman, aduh saya nggak bisa ngetes tanjakan, sarannya sederhana. Motornya ditahan pakai rem, digas. Nah, jika suara motornya gitu, ya udah itu pasti tanjakan nggak bagus. Barangkali teman-teman nanya, loh kok Mas Bun bisa tahu? Padahal kan nggak ngetes tanjakan. Gampang, tahan remnya, tarik. Suara mesin ya udah. Ngeremnya jangan ngerem maksi ya. Anggaplah itu seperti tanjakan gitu. Jadi kan kalau nanjak itu motor kan kena beban. Nah, ketika kena beban, dia itu pasti akan beda. Kalau mesin yang masih bertenaga itu ditarik ya tetap dapat. Terus antara selip ganda sama engine yang low perform beda. Kalau mesin performanya bagus, kemudian gandanya yang bermasalah, itu gerdek di kiri. Mesinnya tinggi, CVT-nya yang nggak mampu. Tapi kalau mesinnya itu CVT bagus, tapi mesinnya yang keberatan. Lalu masalah mesin keberatan itu ada dua kemungkinan ya. Satu, masalah di area kompresi atau di berbagai sektor pendukung, tingkat
performa mesin yang satu. Yang kedua, kompresi itu kompleks ya, bisa piston longgar, bisa klep bocor ya, bikin kompresi jadi lemah. Yang berikutnya masalah suplai bahan bakar. Suplai bahan bakar itu di injektornya, di TB-nya, sensor-sensornya. Kalau karburator ya di karburatornya gitu teman-teman. Kemungkinan dua hal ini ada di internal engine, nama external engine. Kalau external engine ya itu injektor, karbu, atau lain-lain. CDI, coil, pengapian, dan lain sebagainya. Banyak faktornya. Nah ini tanjakannya nggak dapet banget. Terus saya bau oli bas kebakar di sini. Suaranya halus ini, berarti setengah aman. Nyaris nggak ada suara aneh, asik aja di sini untuk suara mesinnya. Showbreakernya jebol ya, Mas. Ini olinya bleber ke sini. Ini oli shock ya, dia basah di sini. Nah, tuh suara mesin aman, nggak terlalu kedengeran. Kita ke bagian knalpot. Nah, di sini udah kelihatan asapnya ya teman-teman, dan di sini basah. Anjir panas. Tak kira dingin jelit. Ternyata saya belum sakti ini. Saya mesti beli tasbihnya Samsudin ini, 5 juta biar sakti. Ini parah nih ngebulnya. Nah, ngebul yang kayak gini nih, waktu diem nggak kelihatan, waktu kenceng kelihatan. Kalau ini parah sih, olinya sampai kayak gini nih, dredes gini. Langkah pertama yang harus dilakukan, pastiin dulu nih pernafasannya aman apa enggak gitu. Nah ini ya bosku. Nah di sini pernafasan mesin aman, alias tidak mengalami kemampetan. Nih jelas-jelas nyembur ya. Tapi ngebul berarti fake, masalahnya ada di piston atau seal clamp. Ya mungkin dua-duanya sih. Kalau ngebulnya kayak gini sampai basah oli gini, ini kan basah oli nih. Oke. Oh ini bocor, makanya diisolasi. Oh bisa gini ya? Kayak nggak bolong ini. Bro, minta lidi, li. Kita sogok nih. Kok ditekan ke sini kok mantul balik ya? Wah, kenapa? Harusnya enggak, meskipun pecah dikit ini kan diisolasi juga. Jangan-jangan mampet nih. Gara-gara ini mampet, soalnya mesinnya halus. Bolong cuk. Oh, nggak mampet, ini nggak mampet. Emang efek pecah selangnya. Ini ntar dicariin yang baru. Nih bocor tuh. Ada pepet-pepetnya. Ngebul, tenaga nggak dapet, dan geret-geretnya bongkar. Agak maju dikit ya. Hari ini Matic ya teman-teman. Kali ini kita beat, nanti Vario ya. Dicopot li body cover dan lain sebagainya li. Oke, kita akan belajar bareng-bareng ya teman. Dan ini adalah live streaming yang tentu saja akan makan durasi agak lama. Dan buat teman-teman yang oke guys, kita akan bongkar body. Karena ini mesin kita mau lepasin ke belakang sini, gerurut gitu kan. Lah nanti akan dipretel. Karena ini ngebul pas bro. Kalau nggak ngebul ya kita nggak perlu bongkar kayak gitu. Cukup servis TB dan lain sebagainya udah. Tapi ini karena ngebul, kita akan bongkar area head engine-nya, blok pistonnya, CVT-nya juga pasti. Kalau stang seher enggak, karena ini suara adem, halus gitu. Nah, ini saya akan bongkar ya. Oke teman-teman, untuk unit ini sepertinya sudah pernah bongkar kabel. Ini kaitnya petil ya, jadi di sini tidak ada kait. Nah ini sudah nggak ada. Ini pertanda bahwa motor ini pernah dicopot, tapi yang nyopot maksa, jadinya pada patah. Terus yang ini, nah ini juga dipaksa nih, gitu. Kita harus ngelepas dulu semua kabel, tujuannya agar nanti melepas rangka itu lebih enak gitu.
Oke, ini bagian isi kepalanya. Ini ada rantai ketang. Kita cek dulu. Oke, rantai ketangnya udah jelek ya, teman-teman di sini. Nah, ngeceknya gampang aja sih. Nah, kayak gini, kalau diginiin kok ada spesinya, ada jarak gitu. Nah, gini. Nah, dari sini nih enaknya. Nah, gini ya. Nah, ini udah gejala. Masih bisa pakai, masih. Tapi dia udah bergejala, jadi ada suara cik 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 pada waktu tertentu. Nih, nah, di sini udah mulai kendor. Nah, ini karena stutnya kenceng kan, stutnya kenceng banget ini, nahan. Tapi di sini masih kendor. Jadi antara rantai sama gear itu udah nggak menapak sempurna. Gitu bro. Saya tergantung yang punya motor. Kalau mau ganti, kalau nggak masih bisa pakai. Kemudian kita lepaskan yang ini. Ring. Oke, sekarang kita akan periksa di bagian buringnya terlebih dahulu. Ini panas teman-teman, habis dipakai ya. Kita langsung bongkar aja. Jadi kalau alat kamu tidak memadai, jangan bongkar panas-panas. Nanti bautnya rusak. Nah, di sini seperti tidak ada masalah serius, tidak ada luka serius di sini ya. Seperti tidak ada masalah serius, tidak ada luka serius kelihatannya. Tapi kita akan lihat. Anjir, panas pak. Pistonnya juga mulus-mulus aja. Kok bisa ngebul ya? Kita ambil ringnya, ring 1 itu warna silver biasa, ring 2 sama sih, nggak ada yang black pada bit yang ini. Nah, masalahnya di sini pak, masalahnya ring ini macet. Ini harusnya bisa jalan, kita buka aja. Anjir, nggak bisa dicopot. Nah, dengan uang piston masih bagus kok diganti. Kalau apa ganti mah bengkel nanas aja gitu. Ya terserah lu. Sip. Nah, nih olinya tuh parah kotorannya. Ya. Nah, ini kita masukkan dulu ya, Bos. Mau kita coba di tes boring namanya. Perhatikan ya. Longgar maksimal, minimal bos. Biar orang awam lebih mudah mengerti, kita lihat pakai ini nih. Kok nggak bolong, kelihatan nggak sih? Nah, itu udah melampaui batas toleran. Itu lebar, ngintip. Tuh ya. Jadi piston memang tidak rapat sempurna pada silinder, tapi ada batas toleransi. Ada batas toleransi itu jarak udah lobok banget. Walaupun kelihatannya mulus, tapi kan aus. Lalu ausnya gini pakai tangan kerasa. Nah nih jelegong dia. Ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Karena efek dipakai lama kan gitu. Tuh. Tapi kalau mau detail, mau teliti, itu kelihatan kok luka-lukanya. Kalau mau detail, mau teliti, kelihatan. Tuh, baret. Nah, Anda lihat ini luka yang dalam. Kalau di zoom kelihatan. Tuh. Jelas ya? Jelas bermasalah. Ganti piston 1 set sama ring. Nanti proses quarter terlebih dahulu. Barangkali ada yang penasaran untuk jarak ringnya berapa sih, kok bisa ngebulnya kayak gitu. Kita cek aja di sini buat pengalaman ya teman-teman, nggak perlu bongkar-bongkar gitu. Cukup lihat sibun kamu udah lihat. Saka boy. Nah, jaraknya sudah melampaui 0,5 ya teman-teman. Jadi kalau melewati 0,5 itu udah jadi masalah serius dan pastinya ngebul banget. Ringnya udah melompong juga. Pantas jika oli lolos dari ring. Akhirnya terbakar dan
berasa. Lalu kita ke bagian yang di sini nokenas harus posisinya netral ya, seperti ini ya, enteng ya bosku ya, biar tidak ada tekanan kepada batang klep. Lalu kasih bahan bakar dan anginnya monter, tolong sini. Taka bom. Wah, horor ya pak ya, berobosnya serem, bocor parah. Ini kebocoran kompresi ya teman-teman, ini namanya bocor kompresi, bocor parah. Bocor kompresi sama bocor oli beda. Kalau bocor oli itu biasanya dari sealnya, walaupun dicek kayak gitu nggak nyembur, bukan berarti oli nggak bocor. Ada perbedaan. Kalau tadi pengecekan kompresi, jangan disamakan ya. Nah, kalau mau ngecek kebocoran oli, lihatnya dari sini pak. Kalau di sini basah gitu, ya ini berarti sealnya bocor. Gampang kok ngelihatnya. Dilihat aja gini, diintip, oh kok ada basah-basahnya di dalam bolongan gitu. Terus metode feeling yang masukin jari tengah gini, kalau kerasa tangannya, wah kok becek ya, berarti bocor dia. Gitu. Simple sih caranya, nggak terlalu ribet. Terus ngeluarin pennya kayak gini boleh, mau metode di drat juga boleh, karena ada drat di dalamnya pada bit. Nah nih pakai baut 10 gini, terus tarik, nah keluar dia. Ini pennya kayak gini, bautnya dilepas dulu ya, karena ini ditahan sama baut. Kalau enggak nanti keluar, kalau nggak ditahan. Hati-hati jangan sampai lupa bautnya nanti kalau masang. Baut ini loh ya, yang 2 tadi. Nah ini tipenya RRA, dicek juga lakernya goyang apa enggak. Kalau dia goyang ya ganti, kalau enggak nanti bunyi kemplepek. Ini cek lagi goyang enggak. Terus nokenas in-X ada perbedaan, jangan sampai keliru ya. Nih bedanya, kalau sampai kebalik bisa masalah. Starter jadi berat, motor itu suka dekompresi, nendang gitu, gara-gara ini ketukar in dan X. Ada perbedaannya di mana? Nih, di sini ada tonjolannya. Tonjolan ini berfungsi untuk mengatur dekompresinya. Di nokenas itu ada dekompresinya tuh. Nah, dekompresinya di mana? Di sini. Nah, itu yang sebelah sini nih. Nah, ini namanya nok dekompresi. Dia berfungsi meringankan kompresi pada waktu awal starting engine. Nah, ketika piston muter balik, dia akan ngopen, nyentok yang ini, kena centel, akhirnya klepnya ngopen, sehingga kompresinya di loss ketika terjadi putaran balik atau gagal start. Nah, ini nggak boleh kebalik, karena RRA ini sama, in-X sama, bisa dipasang bisa, tapi nggak bisa fungsi, karena ada tonjolan ini sama nggak ada tonjolannya. Oke. Terus baut pelatuknya ini khusus ya, baut pelatuknya ini khusus. Kalau sampai masuk bengkel ini jangan sampai ditukar-tukar ya. Kalau ini sampai ditukar apes, ini mahal loh bos. Ntar ditukar sama baut yang 5.000-an. Baut itu nggak boleh 5.000. Terus kita bongkar klepnya ya cuy. Cara bongkar klepnya begini. Udah kayak gini aja, dikasih kain begini, terus ditahan di bawah ini, terus ini ditekan. Nah, udah sekali tekan aja, yang penting lurus ya nekannya, jangan nekan batangnya, nekan pernya aja. Kalau nekan batangnya ntar bengkok. Nah makanya pakai kunci yang bolong sininya biar nggak nabrak. Udah gini tekan lagi, cuk. Nah, jadi mas, ada tracker, ada lama tapi ribet. Praktis mah begini cepet, yang penting kerjaan beres nggak? Iya dong. Nah ini motor pernah bongkar nih pak ceritanya. Kalau diperhatikan di sini, seal klepnya udah nggak orisinil. Wah, seal klepnya jebol juga nih. Alalalah. Nih, kalau kamu pakai seal yang nggak asli, hasilnya kayak gini nih pak, remuk pak. Makanya saya selalu bilang, kalau yang namanya karet itu pakai yang asli pak. Nih, tuh. Makanya olinya parah banget. Udah pistonnya kena, ininya parah banget tuh. Ini udah remuk, tinggal puing-puing. Karet kok jadi kayak keramik ya? Karet jadi kayak keramik, anjir. Barang imitasi dipakai. Nah ini nih. Waduh, itu dari pabrik Mas Bun. Saya nggak pernah garapin mesin. Ya Honda payah berarti. Masa kayak gini Honda? Setahu saya seal klep Honda
apaan sih bocil? Nih Pak, silnya rebuk tuh, kaku. Setahu saya kalau barang asli itu nggak gini. Setahu saya, tapi aslinya zaman dulu aslinya sama aslinya sekarang mah beda kali ya. Nah ini bocor parah, makanya di sini tuh basah-basah, basah. Nah, kita lepas dulu ya coy, taruhnya hati-hati. Kita mau lepas silnya nih. Horor Pak, silnya tuh, silnya sampai kayak gini Pak, pletek kayak peyek. Emang udah peyek Honda mas sekarang tuh. Wah, silnya Pak. Tapi kalau dari bekasnya ini motor kan pernah dibongkar-bongkar gitu kan. Nah masih ragu tuh, ini kayaknya barang AHM-AHM-an yang onlinean itu. Sil AHM double pair, walah jembut tuh, kaku kayak robot. Ya pecah deh. Remuk tuh hancur mak. Ini yang paling banyak ngeluarin oli dari sini juga. Ring share ya iya, tapi tipis. Kalau ini nih, kalau pagi nggak ngebul, tapi kalau udah jalan ngebul parah. Nih silnya ganti, tapi ini harus disekur dulu Pak, karena bocor kan tadi. Nah bocor kelep, bocor kompresi, bocor seal ya, harus sekur kemudian ganti seal baru. Stekernya mesti porter, kalau enggak ya percuma. Ininya udah rapet tetap ngebul. Nah oke Pak, tuh basah kan, saya bilang apa tuh basah. Nah ini dibersihin terus diskur, ganti seal. Nah sekarang kita ke geret-geretnya. Nih pernah bongkar tapi perpaknya nggak dibenerin, maksi udah pecah gini. Di sini nggak ada potongannya tapi nggak diganti baru tuh, akhirnya gini. Air masuk ini kalau hujan karena perpaknya nggak rapet. Sekarang kita cari masalah geret-geretnya ya Pak ya. Ini kok bisa geret-geret gini, gimana? Wis pakai recing. Oh, recing. Deret. Ada ketidakseimbangan di sini. Masalah ketemu. Cek 22 24. Ini udah pakai yang bubutan, tipis sekali man. Ini dibubut sih ya, sudut miringnya. Tapi bubutnya kok sampai atas, gila anjir. Woi, loncengnya udah pakai yang lubang-lubang. Kita juga punya. Nah, di sini perhatikan karet belnya itu sudah tidak sempurna. Ini udah ambles. Jadi karet bel ini kan ada ketebalannya. Nah, ketebalannya itu udah berubah. Terus kita lihat di sini, plung. Ambles, Pak. Aturan masih segini. Masih agak naik segini. Nah, ini blusuk. Ini udah, ininya udah tipis. Kemudian berikutnya daun pulinya itu goyang. Ini goyang. Jadi ini odek. Yang bikin motor ini jadi gerut karena ininya nggak rata. Nah di RPM tengah dia parah goyangnya. Ini udah bolak-balik bongkar nih bekasnya nih. Waduh sampai kayak begini ya. Ini nggak pakai kunci yang bagus sekali. Mencolot geng. Nah terus ini bikin bunyi nih, penahannya itu bunyi lendeng gitu. Ampas aman. Ini harusnya dikasih reng per. Oke, nggak ada masalah di sini. Wih, pegasnya standar lah. Masalahnya di sini. Nah ini oblak Pak. Nah ini goyang tuh. Ketiga RP40 sekitar segini.
Nah segini goyang, sehingga dia buka nutupnya itu nggak sama. Ini kan harusnya muter seimbang, ini oleng. Yang ini yang gerak ini oleng, sehingga terjadi red 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 ini. Nah terus space dalam posisi garis lurus pada titik kemiringannya, ini harusnya tidak ada spasi sebanyak ini space. Nah ini di atas ada space, di tengah space-nya banyak tuh. Sekali lagi titiknya nggak gerak ya. Ntar ada yang bego-begoin. Lo itu kan emang gerak gini kanan kiri emang. Iya. Tapi ada celah di sini. Nah ini di tengah. Nah celah ini akan menciptakan nilai hentak yang tidak sama antara puli ini sama puli ini. Pada titik yang sama harusnya dia stay diem. Tapi karena alurnya sudah longgar jadi dia goyang. Onglang gini nih. Nah nih. Nah. Udah nggak? Susah jelasinnya. Oke. Nah, bisa pada alurnya, bisa pada pennya. Perhatikan. Jadi di slide tengah. Nah, ini goyang. Tuh, posisi stay di tempat. Ini goyang. Maksudnya adalah, ntar saya kasih lihat dulu lah. Nah, ini Pak Bu, ya perhatikan ya. Nah, iya, tuh godek gini, longgar maksudnya ini. Akhirnya oblak. Nah tuh. Nah biasanya nggak semuanya, ada beberapa titik yang kayak gini. Nah ini parah nih. Nah tuh. Nah ini ngaruh ketika walaupun ininya normal alurnya, kalenannya ini. Nah katakanlah, nah ini nggak aus, ini tidak aus, tapi kok goyang kayak kelonggaran. Ternyata ininya. Nah ini bisa di sini yang aus, bisa juga ini yang lower. Nah yang ini lowernya dikit tapi kerasa di RPM tengah. Nah tuh, sehingga nanti gerakannya dia itu pada putar RPM tengah harusnya stay gini, tapi karena pennya oblak jadi dia gini. Nah, gampangannya gini dia jadinya. Kalau digerakin dikit mata lo nggak lihat. Nah, ini ada goyang gini. Nah, sedangkan ini sama ini harus ada titik gerak yang berbanding balance, seimbang. Jadi ini ke depan, ini ke belakang. Kan gini. Set. Nah, ini muternya mengikuti gaya tarik puli. Set. Nah, di sini harusnya langsung cerot. Di sini ada jeda. Nah, paham nggak? Ya, ini kan muter ke sini, ini ke belakang, tapi mentok dia. Nggak muter-muter kayak gini, nggak. Tidak muter-muter seperti ini, tidak. Gerakannya sesuai dengan kecepatan. Kalau posisi diem dia di depan gini. Begitu kamu gas, dia akan muter ke belakang dikit. Open namanya. Cek, mentoknya di sini, Pak. Duk. Ya. Ketahan sama ini. Di sini mentok. Dek sama rumah pennya. Mentok kan? Udah. Nah, pada waktu akselerasi dia jalan ngek. Nah, di tengah ininya oblak, Pak. Ininya oblak sehingga terjadi goyang dulu. Nah pas goyang dulu ini timbullah suara deret. Karena ini apa? Ini jadi goyang sehingga si karet tidak mengalami titik gerak yang seimbang. Anak ini muter ke depan, ini harusnya jalan cus, si bel makin turun besusut. Tapi di tengah dia mengalami goyang. Walhasil motor jadi deret. Entah setelah melewati tengah enak loh, lepas gas masuk 40 50 kayak gitu lagi. Di bawah 40 nggak geret-geret karena di bawah dia tidak goyang, tapi di tengah goyang. Wis mudeng lah dijelasin kayak anak TK ya. Udah jelas ya.
Mosora jelas. Terus kita kesini. Wih, bubutan coy, bubutan coy. Nah, kita akan lihat nih nilai bubutnya beneran apa enggak nih. Duh, mana lagi? Oh, ini di sini ya. Nah, ini bekas kelihatan di bubutnya. Nah, ini di sini. Kenaikan dia paling atas maksi. Ntar saya buka rollernya dulu. Dan rollernya standar. Aduh. Standar. Ini gimana ceritanya, coy? Nah, ini kita kesiniin. Oke, kita ambil di sini, lalu kita pasang. Ih, mantap. Bener sih untuk bubutannya. Kayak nggak ada yang salah di sini. Sudut kemiringannya oke. Titik maksi bawahnya. Waduh. Maksi gua stok habis. Pas ini. Ya persis lah segini nih. Ih, tipis banget ya. Bagus sih, bagus, nggak apa-apa ini. Ini nggak ada masalah. Cuman di sini masalahnya ini paha. Tararang. Ini kan udah bubutan, nilai kemiringannya udah diatur nih, ya kan? Terus ini udah dicoak juga kan? Rollernya standar. Ini terlalu berat, Pak. Ya kan? Ini terlalu berat nih. Jadi apa? Nilai kemiringannya sudah berubah, titik maksimum yang sudah berubah. Rollernya standar, itu yang kalah belakang. Kenapa? Ya iyalah. Nih, tadi Anda sudah lihat ketika roller depan ini sudah rumah roller sudah dibubut, otomatis ini kan lebih masuk, Pak. Sloop gitu kan. Aturan main dia lebih keluar. Tetapi Bapak-bapak bisa lihat. Nah, ini titik maksinya segini. Nah, maka ini sudah tidak mendukung. Lah, ini floating bell. Ya, jadi ngambang. Ada titik di mana dia itu ngambang. Nih, karena terlalu kendor. Nilai ketegangan bel sama ini nggak nyambung. Kayaknya kena sini nih. Ini di atas iya juga nih. Jadi kalau lagi narik gitu, ini di sini. Ntar lepas gas dia ngeplak di sini. Plak, 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 plak. Lah, kalau belakangnya udah maksimal, depan juga harus naik maksimal. Naiknya maksi, bos. Nah, naik maksi gimana? Main di sini ini udah benar. Tinggal rollernya mau naik ke atas ini enggak. Ada titik maksimumnya. Karena rollernya bisa keluar dari sini nanti kalau terlalu tinggi melotot lari keluar. Cari yang ini lebih tinggi. Nah, ini sistem kanibal. Pakai cari daun yang ininya lebih tinggi ke sini. Hingga nanti gerakannya bisa maksi. Bisa maksi enggak bablas keluar. Nah, ilmu setting itu yang mahal. Makanya beberapa bengkel itu ada harga untuk setting kirian itu mahal banget. Karena ngerumusnya itu udah bolak-balik tes, trial, dan errornya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi masalah geret-geretnya tinggal ganti bel. Untuk pulinya nanti disesuaikan aja. Terus rollernya ntar ganti. Jangan pakai yang standar gini, terlalu berat. Pasti geret-geret, nggak seimbang sih. Dah, masalah sini beres ya masku, bosku. Ini bagian depan tinggal berangkat ke quarter untuk sekernya. Headnya nanti disekur. Terus ntar dirakit lagi. Kiriannya kita setting. Kalau itu biasanya 1 hari di bubutan quarternya. Berarti besok baru bisa diambil untuk boringannya. Ini hari apa? Kalau ini mah gampang, hari ini dirakit bisa. Tapi kan piston enggak. Saya nggak bisa ngorter sendiri. Harus nunggu bubutan. Ini berangkat jam segini, jadinya paling nggak besok hari Jumat. Cuma hari Jumat saya tutup. Ini untuk Honda Beat yang R5839 yang nggak ganti setang. Ini cuma ganti lahar. Terus ini hasil suara mesinnya. Tapi ini gardanya bunyi nguing-nguing. Tuh. Itu kedengeran banget suara nguingnya. Untuk mesin udah adem.
udah tidak berasap. Ini kan awalnya ngebul, tenaganya letoy banget. Terus layeran gasnya itu nggak enteng. Ini udah enteng. Sekali lagi mohon maaf nanti kalau lagi ngetes suaranya gemberebut ya, karena suara angin. Ini colokan ke HP-nya nggak ada, jadi agak beda suaranya. Kena angin sih, ketabrak angin gitu. Kita tes aja dulu ya teman-teman ya. Aku udah cariin dari tadi copot di mana, nggak ketemu juga. Mau dadak beli harus ke Cilongok. Ya udah ntar beli deh sambil ngetes motor ya. Sambungan Type-C. Bisa gejol, tenaganya udah bisa jos gitu. Ini udah nggak berebet-berebet, udah servis injeksi juga, udah setting-setting juga sama yang lain-lain. Udah enak nih. Tarikannya mantap. Ini kiriannya udah disetting juga. Dan untuk kecepatannya, suara anginnya mohon maaf 60. Habis trek. Anjir, remnya panjang banget. Aduh. Sorry. Suaranya gembrobok. Sorry. Ganti HP ribet banget rasanya loh, nih HP ini brengsek. Beli HP lagi lah, utang. Kemarin HP yang itu yang bagus suaranya, baterainya bermasalah, jadi tak jual. Kalau yang ini ribet, kalau pakai clip-on harus ada sambungannya. Jembut banget rasanya, sumpah. Mau beli HP lagi nggak punya duit. Gak enak ini, bisa lari 100. Cuman jalannya lagi rame banget ini. Oke, tarikan mantap. Aduh, rasanya bikin kesel. Biasanya tinggal colok, ini harus ada sambungannya juga. Aduh. Udah oke, udah dites. Itu yang punya motor udah datang. Mau dites sudah datang dulu. Ya udah nggak apa-apa sih. Oke, cocok. Ini sudah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.